Jumpa lagi bersama saya Wong Gandeng Sakdonyo. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas karena percakapan ini akan saya naikkan dalam konten YouTube. Bagaimana Mbak E? Ya, makasih. Karena saya ada waktunya pas jam makan malam, minta maaf ya. Gimana? Gini loh Mas, saya kan punya adik sepupu di Indo, tertipu agen nggak bertanggung jawab. Sekarang dia di Makau, lontang-lantung nggak kerja. Terus uangnya udah dibayar di Indo 20 juta. Terus Sekarang dia di Makau cuma punya visa kemarin tanggal 1 Juli katanya udah habis. Terus sekarang dia mau masuk Hong Kong mencari saya, tapi nggak ada yang nolong. Majikan saya nggak bisa. Seandainya majikan saya mau ditelepon imigrasi diangkat ya dia bisa masuk, terus bisa cari visa di sini katanya gitu. disuruh masuk aja. Nah terus gimana, ini 2 kali udah mental loh Mas. Oh ya berarti pulang. Iya, dia udah mau beli tiket pulang, terus katanya cari visa UP dulu gitu, karena dia tunggu uangnya dikembalikan. Uangnya udah dikembalikan berapa, masih kurang gitu loh katanya. Terus gimana Mas ini solusinya? Jadi gini ya, kalau dia masuk ke Hong Kong 2 kali sudah ditolak, Iya. ya otomatis dia harus cari job di Makau. Dan visanya bukan visa kerja ini. Visanya kayak visa turis, visa kunjung Mas. Sampai hari apa? Sampai tanggal berapa masih ada? Ini sama imigrasi dikasih 20 hari. Oh ya sudah, ya berjuang 20 hari. Oh gitu ya Mas. Kalau 20 hari nggak bisa ya sudah, pulang Indonesia. Dia mau beli tiket sendiri memang, maunya gitu. Tapi kan mau ketemu saya, mau masuk Hong Kong. Ya nggak tapi kok sulit ya? Ya saya mencoba, silakan. Karena saya juga nggak bisa bantu kalau urusannya seperti itu, karena imigrasi kan sekali lagi. Imigrasi punya hak mulangin siapapun, nggak mengizinkan masuk kan punya hak mereka. Iya. Karena memang nggak perhitungan, sekali lagi berangkat dari Indonesia, duitnya dikasih ke agent, jangan harap bisa kembali. Makanya dia nunggu sampai visanya mau habis, ini uangnya belum keluar semua, belum clear. Iya. Jadi sekali lagi saya menyampaikan sama sampean, siapapun yang bekerja, mau bekerja di luar negeri dan itu bayar di depan, jangan berharap pekerjaan itu dapat. Iya Mas, makanya saya makanya kan nggak mau belajar atau nggak ngerti atau percaya, karena gini, kendalanya ada satu, saya ngupload kontennya di YouTube, tetapi yang rame ke teman-teman TikTok sama Facebook. Indonesia gitu ya, itu YouTube nggak begitu rame untuk kalangan yang biasa, makanya mereka menggunakan TikTok, makanya selalu aja ada yang tertipu job cowok itu di mana-mana. Jangankan yang dari Indonesia. Yang dari Indonesia berangkat jadi turis ke Makau saja, yang jelas-jelas duitnya itu diserahkan sama yang manajemen perusahaannya. Itu dalam 2-3 hari aja dia sudah kualifikasinya nggak sesuai, dia terus dikeluarin, duitnya juga nggak balik. Makanya informasi itu harus benar-benar fix. Ini sebenarnya adik saya kemarin udah daftar ke Korea Mas, udah bayar berapa gitu ya, terus ditutup, diambil uangnya, terus ikut-ikutan orang kampung ngomong. Korbannya ini banyak loh Mas, bukan adik saya tok loh, 12 orang. Ya dilaporkan, kantor agensinya dilaporkan di polisi, bikin surat laporan polisi. Polisi mana Mas? Ya Indonesia, kan duitnya. Oh bisa ya? Bisa, duitnya diserahkan ke Indonesia. Lapor 12 orang itu, lapor semuanya bareng bisa. Ini sebagian ada yang bisa masuk Hong Kong karena istrinya di Hong Kong, terus bisa dia masuk Hong Kong. Ya bisa masuk Hong Kong, tapi masuk ke Hong Kong ya, tapi pekerjaannya nggak dapat juga uang turis.
Cuma jalan, iya Mas, jalan terus pulang. Nah, terus di sini nanti mau cari-cari kerjaan ilegal. Ya itu tak larang. Ending-endingnya ya ending-endingnya setelah ilegal paling nanti paper. Sudah ketangkep OS. paper OS. Nah, ya OS terus endingnya apa supaya masih tinggal di situ ya paper loh. Oh gitu ya. Nah terus habis itu bojonya udah di sini, dia paper, dia kerja di luar. Habis itu bojone dulinan karo cewek liane. Oh iya Mas, akhirnya ngono ya. Ya Allah. Piye terusan? Nah iya. Terus malah gak karu-karuan, malah salah kaprah ngono malah. Lah makanya sebelum mengeluarkan uang pikir-pikir dulu. Aduh. Kemarin udah tak kasih tahu aku nggak digubris Mas, telepon bolak-balik nggak digubris, akhirnya kayak gini. Ya sudah, kalau dia telepon bolak-balik nggak digubris, gantian sampean juga nggak gubris dia loh, beres. Ini terakhir karena visanya mau habis. Kemarin telepon tak biarin ya. Iya biarin aja, wong dia cowok kok, biarin aja. Cowok itu kalau ngeyel dan ilmunya nggak nyampe ya silahkan. Saya itu melihat YouTube sampean tiap hari nolongi anak-anak itu. Aku iso terenyuh nangis sih Mas. Sama tolongi anak-anak yang terlantar, yang itu korban screamer, terus korban si kemarin pengacara gadungan, udah ketangkep di Indo Mas itu ya. Sudah. Amin. Semoga paringi sehat, kuat, tetap bisa nolong orang-orang Mas ya. Iya sih sebenarnya makanya konten saya ini nggak kedengar sama mereka. Makanya saya lagi mikir juga ini. Saya harus buat TikTok, saya harus buat Facebook, dimana biar konten saya itu masuk ke situ juga, supaya mereka nggak sampai kehilangan uang. Kan kalau sudah ceritanya kayak gini kan kitanya jadi ikut waduh gitu. Jadi iya Mas, infonya kan nggak sampai sama mereka. Iya. Ada yang meremehkan, ada yang nyemooh. Padahal ini benar-benar menolong tulus ikhlas tanpa ada pamrih. Tapi ada yang nyemooh, ada yang meremehkan. Ya nggak apa-apa, itu kan yang penting kan kita nggak meremehkan mereka. Yang penting kan kita tetap berusaha membantu apa yang kita bisa kan, kayak gitu aja sih Mbak. Jadi apapun ceritanya kan memang orang boleh jahat sama kita. Yang penting kan kita jangan sampai ikutan jahat. Jadi nggak apa-apa. Kalau dia mau kayak gitu, gimana? Istilahnya kayak mengasihi musuh gitulah Mas ya. Kasihilah musuhmu kayak gitu. Lah, ditampar pipi kanan, kasihlah pipi kirimu kan gitu. Iya Mas, bagus. Jadi Mas, makasih. Nggak apa-apa. Biarkan biar dia belajar, nggak ada masalah. Ya selesaikan masalahmu lah. Kalau Mbak nggak bisa bantu gitu ya, selamat berjuang dan di sinilah luar negeri gitu loh. Kalau dirimu sudah keluar negeri, kalau kamu tidak siap jatuhnya seperti ini. Bukan kita tidak bisa nolong karena posisi kita juga sekali lagi kan ngasih rekom ketika kenal ketika enggak, nah ujung-ujungnya malah akan menyusahkan. Jadi membantu orang pun sekarang kadang-kadang kita juga jadi lihat-lihat. Iya. Saya juga kemarin dilapori cowok ya kan, cowok. Terus kemudian ke kantor polisi dengan gaya santainya, topinya dibalik, tidak ada attitude-nya kayak gitu kan. Kita bantuin, kita laporin, terus endingnya saya butuh tempat tinggal ini Pak. Saya juga nggak ada duit. Dia ngomong kayak gitu sama saya. Terus habis itu saya bilang, "Jaman nggak pernah nonton konten saya ya?" Nggak pernah dan nggak tahu. Aku bilang, saya 6 bulan tidur di Victoria Park. Saya cowok. Kalau saya bisa pasti sampean bisa. Coba sampean tidur di Victoria Park. Tak gituin. Iya. Lah emang aku pali apa? Aku bukan teori loh ya. Saya datang ke Hong Kong ini bukan tidak sengsara, sama aja. Keluarin duit hanya untuk hotel aja aku eman. Ya kan? Mending tak buat jagan-jagan. Nanti kalau misalnya tiba-tiba aku dideportasi, dipulangin sama orang Hong Kong, aku sudah bisa beli tiket kan, minimalnya nggak usah repot-repot mereka. Aku di penjara dan semua tiket sudah ready kan. Mas Sandro ini Indonesianya mana Mas? Kediri, Jombang kok Kediri. Jombang. Oh iya dekat. Saya Malang Mas.
Ya. Jadi saya rasa sampean nggak usah khawatir, laki-laki aman, wis. Ya Mas, makasih solusinya. Sampean semangat, sampean juga jaga sehat supaya sekali lagi bisa berjuang dan bertahan, ngajari adiknya hal-hal yang baik. Kan gitu aja, Mbak. Amin, Mas. Amin. Ya, saling doa mendoakan. Terima kasih. Siap, selamat bekerja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye-bye. Oke, teman-teman semuanya, Makau ya, jangan dikira ya. Sekali lagi jangan dikira ya, walaupun Makau, walaupun sudah bayar, walaupun apapun, kan kayak gitu. Jadi sekali lagi ya, gak ada jaminan. Kita harus pelajari bagaimana skemanya Makau, bagaimana pekerjaannya. Jangan asal bayar-bayar, bahaya nanti. Jadi seperti itu ya, Mbak E. Semuanya teman-teman ya. Sekali lagi, rata-rata mereka dapat info dari Facebook, dapat info dari TikTok. Nah, karena saya nggak main di dua informasi itu, makanya masih miss juga. Tapi ya sudahlah. Tetap semangat, keep stay tune my YouTube channel, and see you next video. Bye bye.